Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Kamis 23 Februari 2023 dalam masa Prapaskah, Kamis sesudah Rabu Abu. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama Injil dari Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 25 yang kakak beri tema panggilan untuk menyerupai Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih karunia-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mampu memahami dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk tetap setia dalam tugas panggilan kami. Ajarilah kami untuk berani menyangkal diri dan memanggul salib kehidupan kami masing-masing. Di Kau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang terkasih, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itulah sabda Yesus kepada kita semua yang menjadi murid-muridnya. Jika kita sungguh mau menjadi pengikutnya, maka kita harus menyangkal diri dan memikul salib kita. Pertanyaannya adalah, mengapa diri kita harus disangkal? Dan mengapa kita wajib memikul salib kita? Nah, adik-adik, kakak ingin mengemukakan sebuah analogi. Citra adalah seorang siswi dari sebuah SMP di sebuah kota besar. Selama ini, Citra menduduki peringkat ketiga di kelasnya. Tetapi, Citra memiliki keinginan untuk bisa menjadi peringkat pertama. Maka, demi meraih keinginannya, Citra belajar lebih giat. Dia belajar lebih giat dari yang sebelumnya. Dan untuk sementara, dia memutuskan untuk tidak bermain game, tidak bermain sosial media. Bahkan meminta ibu untuk menyimpan HP-nya untuk sementara waktu. Akhirnya, pembagian raport tiba. Ternyata, Citra berhasil meraih peringkat pertama. Nah, anak-anak dan remaja yang terkasih, yang dilakukan Citra dengan tidak bermain game, tidak bermain sosial media, dan bahkan dia meminta ibu untuk menyimpan HP-nya, artinya Citra menyangkal kehendak untuk mencari kenikmatan dunia. Ternyata
Penyangkalan diri yang dilakukan oleh Citra membuahkan hasil yang indah bagi dia. Dia berhasil meraih peringkat pertama. Nah, anak-anak dan remaja yang terkasih, kita menyangkal diri kita demi sebuah tujuan utama, yaitu menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus berarti kita harus berbuat dan bertindak seperti Yesus. Sudah pasti, sebagai manusia, kita punya kecenderungan untuk lebih memilih hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang membuat kita aman. Misalnya saja, saat mengikuti misa, kita akan tergoda untuk bermain HP. Tetapi tahukah adik-adik, seperti obat yang tidak enak tetapi menyembuhkan, begitu juga dengan menyangkal diri dan memanggul salib adalah sarana untuk memperoleh kesembuhan rohani di dalam Tuhan. Banyak orang tentu akan memilih untuk mencari yang enak dan nyaman-nyaman saja. Nah, anak-anak dan remaja yang terkasih, menyangkal diri artinya meninggalkan hal-hal yang menyenangkan dan membuat aman. Misalnya, saat hendak mengikuti misa, maka kita untuk sementara meninggalkan HP kita, sementara untuk tidak bermain sosial media. Itu berarti kita sudah menyangkal diri kita. Memanggul salib berarti setia mempertahankan iman, setia menjalani suka duka kehidupan dengan sebaik-baiknya dengan iman akan Yesus Kristus. Kita menyangkal diri kita dan memanggul salib kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Allah. Hal-hal lain yang dianugerahkan Allah kepada kita dan semua yang dapat kita nikmati di dunia ini adalah sarana untuk mencapai tujuan itu. Nah, adik-adik, pada masa Prapaskah ini, penyangkalan diri macam apa yang akan kita pilih? Mari kita jawab dan kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai di sini ya perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.